Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman IKM Kopi Lampung Barat. Pada video materi kali ini kita akan em, mempelajari untuk mengenal segmentasi pasar kopi dan brandingnya. Tujuannya agar teman-teman semua bisa membagi-bagi pasar dari produk yang teman-teman buat gitu ya, juga sesuai dengan branding yang sudah ditentukan. Karena seperti pada awal video materi, kita tentunya harus selesai di dalam masalah branding agar nantinya kita mudah di dalam memasarkan produk-produk kita nantinya ke market yang pasar kopi yang saat ini memang cukup menjadi pasar yang ceruk ya, pasar yang sempit. Maka dari itu teman-teman harus bisa mengenalkan produk teman-teman untuk tampil beda dengan produk-produk kompetitor lainnya. Oke, teman-teman, membangun identitas dan meningkatkan penjualan tentunya itu merupakan tujuan dari branding ya. Karena branding adalah proses pembentukan dan pengelolaan merek brand atau identitas dari sebuah produk, layanan atau perusahaan. Tujuan dari branding juga untuk mempengaruhi persepsi publik dan membina hubungan emosional dengan konsumen, mitra bisnis, dan stakeholder lainnya. Yang mana ini melibatkan berbagai elemen dan aktivitas yang dirancang untuk membuat merek lebih dikenal, dihargai, dan diinginkan dibandingkan kompetitor lainnya. Jadi tujuannya ya bagaimana supaya produk teman-teman itu bisa terlihat dikenal gitu, menjadi produk yang beda dengan produk-produk lainnya. Untuk komponen branding sendiri, yang pertama pastinya logo, simbol grafis atau ikon yang mempresentasikan merek kita gitu kan. Makanya beberapa teman IKM itu sudah saya bantu membuat redesign logo ya. Kalau bagi teman-teman yang ingin dibantu ya untuk redesign logo atau merubah bagian agar lebih simple gitu, bisa hubungi saya kembali gitu ya. Nanti tinggal persetujuan teman-teman apakah dengan logo yang baru itu setuju atau tidak. Kemudian tagline atau slogannya ya, seperti sebuah kalimat singkat yang mencerminkan misi atau keunggulan merek. Jadi kan kemarin ada juga yang sudah saya buatkan kontennya gitu ya, isinya di dalamnya slogannya nggak jauh misalnya dari kesemangatan gitu ya kan, terus aktivitas gitu kan. Setiap IKM tuh harusnya punya tagline atau slogan yang berbeda-beda sesuai karakter dari produknya. Desain dan estetika termasuk pilihan warna, tipografi, dan elemen desain yang konsisten ya di semua platform dan media. Jadi jangan sampai punya desain atau pilihan-pilihan warna itu yang enggak seragam gitu ya. Kalau kita melihat misalnya Nescafe gitu kan, itu mempunyai warna-warna yang seragam setiap konten-kontennya. Misalnya dia hijau, dia akan kontennya hijau semua. Misalnya iklannya itu dengan font yang bold, maka semua iklan-iklannya akan tampil pada font yang bold gitu, Helvetica gitu ya misalnya. Maka ini teman-teman harus memilih warna apa yang bakalan nantinya konsisten menjadi profil dari produk atau usaha kita gitu ya. Nanti kita akan mengisi ya formnya supaya menjadi acuan ketika teman-teman akan melakukan branding gitu ya. Kemudian kemasan produk yang menengah ke bawah dengan kemasan produk yang targetnya menengah ke atas tentunya beda. Yang satu kualitasnya low, yang satu premium, maka harus memiliki kemasan yang menggambarkan keistimewaan dari produk tersebut gitu. Jangan sama rata gitu ya. Nanti juga kita akan melihat sih contoh-contohnya ya, produk dari perusahaan-perusahaan
dari salah satu aja ya, dari salah satu perusahaan besar gitu ya. Bagaimana mereka mensegmentasi produknya sesuai dengan kualitas produk atau merek yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Kenapa sih kita harus melakukan branding? Seperti yang sudah dijelaskan, akan menjadi pembeda dari kompetitor kita. Jadi kalau istilahnya sama aja dengan kompetitor kita, maka itu akan menjadi kesulitan buat konsumen melihat mana sih produk yang punya ciri khas karakter tersendiri. Itu akan terdistraksi gitu ya oleh konsumen. Maka kalau kita punya pembeda dari kompetitor, itu tentunya lebih sangat bagus gitu, karena branding yang efektif dapat membuat perusahaan atau produk kita itu lebih mudah dikenali dan berbeda dari pesaing. Kemudian loyalitas pelanggan ya, kita akan mendapatkan loyalitas pelanggan yang kuat karena cenderung mempunyai pelanggan yang loyal gitu, karena mereknya yang sudah sangat dikenal oleh mereka. Mereka sangat percaya pada merek kita kalau merek kita ini tidak pernah mengecewakan gitu ya, baik dari produk maupun layanannya gitu. Dan tentunya yang ketiga itu harganya premium ya. Merek yang kuat seringkali dapat memasang harga lebih tinggi dibanding kompetitor karena persepsi kualitas atau status. Ya, ya pastinya teman-teman harus menyeimbangkan ya harga dengan kualitasnya, karena yang bisa kita bisa keluar dari perang harga gitu ya, itu salah satunya memang cuma dengan branding gitu. Tanpa branding kita nggak bisa untuk membuat suatu harga yang khusus gitu, bahkan apa yang bisa dibilang lebih mahal gitu, itu nggak akan bisa gitu. Yang keempat, efektivitas pemasaran. Materi pemasaran dan kampanye akan lebih efektif jika didukung oleh branding yang kuat dan konsisten ya. Nanti kita akan mengisi ya komponen-komponen branding yang perlu kita tulis agar nantinya ketika kita melakukan pemasaran dan kampanye itu menjadi acuan kita dan gak akan kemana-mana gitu ya. Sehingga ketika ada konten konten dari kita, audiens itu tahu itu dari produk kita gitu ya, nggak tanpa dia melihat merek bahkan gitu ya. Kalau kita misalnya melihat merek kapal api gitu kan, ya merah hitam keemasan gitu kan, nah itu mereka akan konsisten di warna-warna yang itu dalam setiap pemasaran dan kampanye dan di berbagai media gitu ya. Contoh-contoh yang lain juga banyak lah ya, kalau teman-teman memperhatikan semua brand-brand yang terkenal gitu ya akan memiliki warna kampanye yang konsisten. Yang kelima tentunya kepercayaan dan kredibilitas. Branding yang konsisten dan profesional meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas di mata publik gitu ya. Jadi nggak berubah-ubah nih kampanyenya. Kalau emang tentang semangat, ya udah terus dikampanyekan bahwa kopi kita ini jika dikonsumsi akan memiliki kesemangatan buat peminumnya, atau yang lain misalnya jadi lebih kuat gitu kan. Berarti kita mengkampanyekan sesuatu yang memiliki efek yang kuat buat konsumen kita gitu, atau percaya diri dan sebagainya. Banyak hal-hal yang bisa menjadi suatu kata-kata kampanye buat produk kita yang khusus gitu dan konsisten. Itu akan menjadi menjadi branding yang kuat di mata audiens. Kalau kita lihat misalnya ya branding Nescafe, misal posisi pasarnya Nescafe menargetkan berbagai segmen pasar ya, dari mahasiswa hingga profesional. Mereka memiliki banyak produk ya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing segmen. Jadi Nescafe punya banyak produk, baik itu produk yang roast bean asli gitu ya, bubuk kopi, kopi instan, kopi kapsul ya,
apalagi kopi yang di mix dengan creamer, gula. Mereka mensegmentasi setiap produk-produk itu dengan beda-beda branding gitu, sehingga semua kalangan itu bisa merasakan bagaimana kopi Nescafe ini memiliki perusahaan yang baik gitu dan melengkapi kebutuhan mereka sehari-hari gitu ya. Inovasi produknya terus menerus berinovasi, mulai dari kopi instan hingga mesin kopi seperti Nescafe Dulco Gusto gitu ya, yang kopi kapsul itu. Promosi dan iklan, mereka menggunakan berbagai platform mulai dari iklan TV tradisional hingga media sosial. Supaya apa? Supaya menjangkau audiens mereka gitu ya, semuanya kena gitu ya. Kemudian juga Nescafe memiliki komunitas, berfokus pada pembangunan komunitas baik online maupun offline untuk meningkatkan interaksi dan loyalitas pelanggan. Ya, ini suatu contoh ya yang dilakukan Nescafe dalam kegiatan brandingnya. Tentunya kita sebagai UMKM juga tidak boleh berkecil hati. Kita nggak mungkin juga bisa sebesar mereka dan apa yang dilakukan oleh mereka, tapi contoh yang dilakukan Nescafe ini sedikitnya itu bisa kita lakukan gitu ya, supaya brand yang kita miliki ini bisa muncul, bisa jadi pembeda di mata konsumen gitu ya, sehingga menjadi pilihan mereka ketika akan membeli produk yang kita buat gitu. Misalnya membuat produk kopi, dia percaya dengan branding kita, konsistensi kita, maka mereka akan memilih membeli kopi yang kita produksi gitu ya teman-teman. Dan hasil dari Nescafe brandingnya juga kan dari pengenalan mereknya berhasil menjadi salah satu merek kopi yang paling dikenal ya kan, dan dihargai dunia karena saking konsistennya mereka di dalam kampanye produk-produk mereka gitu ya. Juga penetrasi pasarnya melalui strategi branding yang efektif, Nescafe berhasil menembus berbagai pasar di seluruh dunia. Dan juga loyalitas pelanggan juga mereka dapat ya. Mereka ini memiliki pelanggan yang sangat loyal, yang membantu dalam retensi dan juga dalam pemasaran dari mulut ke mulut. Teman-teman semuanya, saya mungkin akan memberikan salah satu contoh ya perusahaan yang bisa kita lihat dengan mudah gitu ya, dan dia mensegmentasi produk-produknya itu dengan sangat bagus gitu ya. Kita bisa melihat contohnya di website Kapal Api Global ini ya, dimana Kapal Api Global ini merupakan perusahaan dari pemilik merek kopi Kapal Api gitu ya, dan juga produk-produk lainnya gitu. Kalau kita lihat di bisnisnya gitu ya, misalnya kita lihat yang di PT Santos Jaya Abadi. Ya, baik teman-teman, di sini ada PT Santos Jaya Abadi ya, yang dimana kapal api di bawah naungan dari perusahaan PT Santos Jaya Abadi ini. Kalau kita lihat ya, ini produk dari PT Santos Jaya Abadi ya. Dia tidak hanya membuat kopi kapal api gitu ya. Di sini PT Santos Jaya Abadi yang merupakan perusahaan pembuat kopi dengan merek kapal api gitu ya, juga membuat kopi dengan merek kopi ABC. Dia juga membuat kopi dengan merek Good Day. Kemudian kopi kapal api dengan merek Fresco ya. Kemudian Kopia, Ceremix, bahkan kopi Kapten, Excelso. Nah, inilah teman-teman yang dimaksud dengan segmentasi pasar. PT Santos Jaya Abadi yang kita kenal dengan kopi kapal api mensegmentasi produk-produk yang dia buat dengan
bermacam branding ya, beda-beda branding ini, setiap produk yang mereka buat ini beda-beda branding. Dimana yang kapal api ini merupakan memang kopi yang pertama kali dikeluarkan gitu ya, yang dibuat dengan segmentasi pasar menengah ke bawah, tapi juga dengan kualitas yang bisa juga dinikmati oleh kalangan orang-orang kalangan atas gitu ya. Kalau kita bisa banyak melihat kopi kapal api mudah ditemukan di mana-mana ya, di minimarket, supermarket, warung-warung gitu. Distribusinya yang sangat begitu kuat gitu ya. Kemudian kalau kita lihat kopi ABC, kalau kalau di pikiran kita apa yang kita bayangkan kita ketika kita melihat kopi ABC? Ya itu kopi campuran ya, kopi susu, kopi mix gitu ya. Kita bisa lihat sendirilah di produk-produknya gitu ya. Kopi ABC ini mengeluarkan produk-produk ya seperti ada kopi yang langsung minum ya, kopi susu ya, yang paling terkenal produk kopi ABC itu kopi susu. Dan dia brandingnya apa ini? Warnanya konsisten dengan warna kuning. Kemudian kopi susu ya, terus dia selalu mengeluarkan kata-kata mantap ya. Ini mantap, mantap, mantap artinya berarti mantap ini menjadi suatu tagline ya, suatu tagline dia supaya produknya ini, nah teka-teki mantap, produk kopi ABC ini sangat begitu dikenal dengan kemantapannya gitu ya. Itu contohnya branding dengan segmentasi pasar kopi ABC yang dibuat oleh PT Santos ya. Kemudian kopi Good Day, kalau kita bayangkan ya, kita sudah memikirkan kopi Good Day itu kopi yang bisa diseduh dengan air dingin ya kan. Juga varian rasanya itu sangat banyak ya, mirip dengan pop ice ya kopi Good Day ini. Kalau kita lihat, kita bisa klik aja nih ya, kopi Good Day, produknya sangat banyak ya, produknya dengan penuh warna. Maka kalau kita lihat, Good Day ini identik dengan warna biru ya, dan warna-warna palet ya lainnya. Itu branding yang dia lakukan. Jadi dia branding penuh warna, penuh rasa seperti produk kopi yang dia buat. Bahkan ini tagline-nya karena hidup perlu banyak rasa gitu. Nah, itu teman-teman bisa menjadikan contoh ya kopi ABC ini. Salah satu segmentasi pasar kopi yang dibuat oleh PT Santos Jayabadi. Kemudian juga di sini ada Fresco ya. Fresco ini nggak bisa diklik, tapi saya juga kurang paham sih Fresco ini karena saya jarang melihat iklannya ya. Juga Kopia ini saya juga jarang melihat iklan. Tapi dia pasti sudah mensegmentasi pasar sendiri gitu, beda dengan brandingnya kapal api. Intinya mereka punya branding sendiri ini teman-teman ya. Kapal api, kopi ABC, kopi Good Day, Fresco, Kopia, Ceremix, Kapten. Ini kopi Kapten ini kalau saya lihat di Instagramnya seperti kopi-kopi yang murah sekali gitu ya. Mungkin nih kopi bubuk yang entah kualitas grade berapa gitu ya, grade 7 ke atas, atau mungkin kopi campur juga, nggak tahu ya kopi Kapten ini. Nah kemudian Excelso ya, Excelso ini merupakan kopi premium yang paling specialty coffee-nya Indonesia gitu. Itu salah satu segmentasi pasar yang dibuat oleh PT Santos Jayabadi. Selain membuat kopi-kopi yang berbagai segmen ini ya, dia juga mengincar segmentasi pasar menengah ke atas dengan nama Excelso. Kita bisa lihat ya kopi-kopi Excelso itu punya banyak macam varian dari berbagai. Nah ini contohnya Ubru Coffee. Nah ini salah satu contohnya ya kopi Excelso. Nah ini kalau kita lihat ya, kemasan-kemasan Excelso pun memiliki kemasan-kemasan yang
elegan gitu ya, yang sangat tidak kita temui di pasaran. Bahkan yang jenis coffee beansnya, kopi Arabica Gold biji, ini merupakan produk kopi specialty-nya. Itu juga dikemas dengan kemasan yang premium. Beda dengan kemasan-kemasan yang lain ya, seperti kapal api, kopi ABC, itu kita lihat kan sangat sederhana, saset gitu kan, seperti ini. Jadi kemasan juga menjadi sebuah branding. Di Instagramnya ada nggak? Nah, ini Instagramnya. Oh, ini bukan Instagram Kopi Excelso ya. Nanti coba bisa teman-teman lihat yang kualitas premiumnya. Instagramnya pun beda gitu dengan Instagram yang lain. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya materi video kali ini. Intinya pada materi kali ini kita bisa membuat sebuah segmentasi produk kita gitu ya, menjadi beragam gitu. Misalnya kalau kita samakan, misalnya kapal api global ini sebuah atau PT Santos Jaya Abadi itu merupakan perusahaan kita gitu ya. Kemudian di dalam perusahaan kita membuat produk-produk yang sesuai segmentasi pasar kita gitu ya. Ya contoh kalau yang saya buat dari kopi AKL sendiri ya, itu kan kalau kopi merah Lampung ini dengan karakter yang merah putih ya, waktunya ngopi, kapan waktu ngopi, seperti ini ya. Beda lagi dengan produk lain, misal Robusta Premium kalau nggak salah, saya lupa alamat IG-nya. Ah, ini ya, Lampung Premium. Ini beda lagi brandingnya ya, Coffee Good Life. Warnanya pun berbeda dengan warna dari kopi merah. Ini saya juga mensegmentasi kalau kopi merah ini beda dengan segmentasi pasar dari kopi Robusta Premium ya. Nah teman-teman, nanti setelah materi ini saya akan mencontohkan sebuah form yang bisa teman-teman isi untuk janji branding, agar nantinya ketika teman-teman membuat suatu konten marketing gitu ya, atau pemasaran lainnya, tidak terlepas dari catatan janji branding tadi ya, dan segmentasi pasarnya. Baik, sekian dulu video materi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.